Tahukah Anda, pada tahun 2023, Indonesia masih mengekspor sekitar 31,8% dari total produksi gas bumi nasional, sementara sisanya digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Namun tren ini terus menurun dari tahun ke tahun. Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah kembali menegaskan sebuah kebijakan yang berani dan kontroversial, menghentikan ekspor gas di tengah era transisi energi global. Langkah ini bukan tanpa alasan. Pemerintah menilai bahwa gas bumi harus menjadi fondasi utama menuju swasembada energi nasional. Dengan kebutuhan domestik yang terus meningkat akibat industrialisasi dan hilirisasi, ketergantungan pada ekspor justru dinilai berisiko mengorbankan kepentingan rakyat sendiri. Sebenarnya, wacana penghentian ekspor gas sudah muncul sejak lama. Pemerintah berulang kali menyatakan komitmen memprioritaskan pasokan untuk dalam negeri. Namun kenyataannya, Indonesia masih terikat pada kontrak ekspor jangka panjang, terutama dari 2 kilang LNG raksasa, Badak LNG di Bontang dan Tangguh LNG di Papua. Selama bertahun-tahun, kilang-kilang ini menjadi tulang punggung pasokan gas bagi negara-negara seperti Singapura, Cina, Korea Selatan, Jepang, hingga Malaysia. Namun ke depan, seluruh kontrak tersebut akan dievaluasi secara ketat, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk dihentikan. Keputusan ini langsung mengguncang pasar energi regional. Singapura menjadi negara yang paling terdampak. Pada 2023 saja, Indonesia mengekspor sekitar 4,04 juta ton gas ke Singapura, dengan nilai mencapai 2,2 miliar dolar AS. Ironisnya, sekitar 60% kebutuhan listrik Singapura bergantung pada gas dari Indonesia, dan dengan harga yang justru lebih murah dibanding harga gas untuk konsumen domestik kita. Jika pasokan ini dihentikan, Singapura berpotensi menghadapi krisis energi serius, memaksa mereka mencari alternatif pasokan yang lebih mahal dan tidak stabil. Negara lain seperti Cina, Jepang, dan Korea Selatan juga akan terkena imbas. Meski memiliki kapasitas finansial dan infrastruktur besar, ketergantungan mereka pada gas Indonesia tidak bisa digantikan secara instan. Alternatif seperti Australia memang tersedia, tetapi dengan harga yang jauh lebih tinggi. Pembangunan infrastruktur baru pun memerlukan waktu bertahun-tahun. Dalam situasi ini, opsi paling rasional bagi negara-negara tersebut adalah negosiasi ulang dengan Indonesia, sebuah posisi tawar yang kini justru menguntungkan Jakarta. Dari perspektif geopolitik, kebijakan ini secara signifikan mengangkat posisi Indonesia sebagai pemain kunci politik energi Asia. Dalam dunia modern, energi bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan instrumen kekuatan strategis. Sejarah telah membuktikan bagaimana energi digunakan sebagai alat diplomasi dan pertahanan. Rusia, misalnya, pernah mengguncang Eropa dengan memutus pasokan gas. Dengan kebijakan ini, Indonesia menunjukkan bahwa kedaulatan energi adalah bagian dari strategi pertahanan nasional. Pemerintah memproyeksikan konsumsi gas domestik akan mencapai 2.659 TBTUD pada tahun ke-2034. Tanpa pengendalian ekspor, kebutuhan ini berisiko tidak terpenuhi, memicu krisis energi domestik di masa depan. Namun, langkah berani ini bukan tanpa risiko. Penghentian ekspor berpotensi memengaruhi iklim investasi sektor migas, terutama karena investor kehilangan fleksibilitas pasar. Biaya produksi yang tinggi, kontrol harga domestik, serta potensi gugatan dari mitra internasional akibat pemutusan kontrak jangka panjang menjadi tantangan serius. Di sisi lain, mayoritas pembangkit listrik Indonesia masih berbasis batu bara. Dalam konteks transisi energi, gas bumi adalah jembatan paling realistis karena emisinya lebih rendah dan infrastrukturnya sudah tersedia. Karena itu, pemerintah dituntut melakukan terobosan besar di sektor hulu migas, mempercepat eksplorasi, meningkatkan teknologi produksi, serta memperkuat infrastruktur energi nasional. Bersamaan dengan itu, transisi ke energi terbarukan seperti surya, angin, dan bioenergi harus dipercepat agar ketergantungan pada energi fosil bisa dikurangi secara bertahap. Meski penuh tantangan, kebijakan penghentian ekspor gas ini mencerminkan pergeseran paradigma besar dalam kebijakan energi Indonesia. Ini bukan lagi soal keuntungan jangka pendek, melainkan soal kedaulatan, pertahanan, dan masa depan bangsa. Jika berhasil dijalankan dengan cermat, Indonesia tidak hanya akan mencapai swasembada energi, tetapi juga tampil sebagai pemimpin geopolitik energi baru di Asia. Dunia kini menyaksikan, Indonesia tak lagi ingin menjadi pemasok energi murah, melainkan negara berdaulat yang menempatkan kepentingan nasional di atas segalanya.